Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai teori, nah kalau minggu lalu kita bicaranya mengenai teori dari perspektif penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, jadi ada beda. Nah hari ini karena bahasan kita adalah metodologi penelitian kualitatif, maka Ibu akan cuplik sedikit saja mengenai teori dalam penelitian kualitatif supaya teman-teman tidak lupa. Nah, dalam penelitian kualitatif itu karena pendekatannya adalah empirisme dan fenomenologi, maka teori dalam penelitian kualitatif itu sifatnya adalah sementara, sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Jadi, tidak seperti penelitian kuantitatif yang berdasarkan pada jumlah variabel yang digunakan. Nah, selain itu, teori dalam penelitian kualitatif itu juga mempunyai perspektif emik, di mana dalam penelitian kualitatif itu sifatnya adalah menemukan teori, bukan untuk menguji teori. Nah, di sini setelah kita berbicara atau mempelajari tentang teori dan landasan teori minggu kemarin, sekarang kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Jadi ketika teman-teman melakukan penelitian, maka teman-teman akan berhadapan dengan yang namanya populasi. Nah, populasi dan sampel ini dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu ada bedanya. Ini Ibu jelaskan sedikit ya. Populasi dalam penelitian kuantitatif itu merupakan wilayah. Jadi populasi itu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Jadi wilayahnya itu dihuni oleh objek atau subjek atau sekelompok manusia, di mana mereka itu mempunyai karakteristik tertentu. Kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan. Nah, dalam populasi ini itu ada yang namanya sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi kalau semisal 5 jari ini adalah populasi, jempol ini adalah sampelnya. Sampelnya apa? Sampel dari jari. Ini populasi jari. Salah satu ini, ibu jari ini adalah sampel dari populasi. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, sampel itu disebut istilahnya adalah responden. Dalam penelitian kuantitatif, sampel ini adalah sampel statistik. Loh, kok sampel statistik, Bu? Iya, sampel statistik ini berhubungan dengan jumlah, berhubungan dengan banyaknya orangnya, banyaknya individunya. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu tidak menggunakan istilah populasi. Kenapa? Karena penelitian kualitatif berangkatnya dari sebuah kasus tertentu yang ada pada situasi sosial. Nah, hasil kajiannya tidak diberlakukan kepada populasi namun ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang mengalami kesamaan. Jadi, kalau dalam penelitian kuantitatif namanya populasi, kalau dalam penelitian kualitatif namanya situasi sosial. Nah, jadi namanya situasi sosial. Situasi sosial itu ada 3 aktor. Jadi ada 3 apa ya namanya itu ya? Ada 3 bagian, bukan 3 aktor, ada 3 bagian. Nanti akan saya jelaskan setelah slide berikut ini. Nah, situasi sosial ini itu di dalam situasi sosial tersebut itu ada yang namanya di sini dijelaskan ada tempat, ada aktor, ada aktivitas. Ini namanya social situation atau situasi sosial. Ini dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif namanya populasi. Kalau dalam penelitian kualitatif namanya social situation. Di mana dalam social situation itu ada tempat. Nah, di mana tempat itu
ada aktornya, dan ada aktivitasnya. Nah, ini nanti tiga ini yang akan kita deskripsikan kalau dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif berarti ada tempat, tempatnya itu tadi ada sampelnya. Nah, itu kalau itu bedanya antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau sampel dalam kuantitatif itu kan tadi disebut responden. Kalau kualitatif, di kualitatif sampel itu disebut informan atau partisipan, atau bisa disebut juga narasumber. Jadi tolong teman-teman nanti kalau membuat proposal, ya, membuat proposal kualitatif, jangan sampai ada kata-kata sampel. Kenapa? Karena sampel itu miliknya kuantitatif. Miliknya kualitatif itu informan, partisipan, dan narasumber. Nah, inilah yang dikatakan sampel teoristik. Oke. Ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kita masuk ke sini. Teknik sampling. Teknik sampling itu adalah cara atau teknik pengambilan sampel. Ya, teknik sampel itu ada teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, di mana teknik sampling ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di mana teknik pengambilan sampling, kalau probability sampling memberikan peluang yang sama. Kalau non-probability sampling tidak memberikan peluang yang sama. Jadi seperti kalian, kalau probability sampling ini contohnya kalau kalian sedang ikut undian. Kalau kalian ikut undian, semua orang itu punya peluang sama untuk menang atau dapat undian. Itu namanya probability sampling. Jadi ketika penelitian, kalau kita menggunakan teknik probability sampling, berarti semua orang punya peluang untuk menjadi sampel. Tapi berbeda dengan non-probability sampling, di mana di sini tidak ada peluang bagi populasi yang akan dipilih menjadi sampel. Ini secara umum dulu ya. Nah, teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Nah, ini teman-teman bisa lihat probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling ini ada 4, sedangkan non-probability sampling ada 6. Kalau di probability sampling ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, ada yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat ada area atau cluster sampling. Nah, probability sampling ini biasanya digunakan, dicatat untuk metode penelitian kuantitatif. Jadi probability sampling itu untuk medpen kuantitatif. Sedangkan non-probability sampling ini digunakan untuk metode penelitian kualitatif, di mana di sini ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, karena kita membahas tentang medpen kualitatif, maka Ibu akan menjelaskan yang sering digunakan di non-probability sampling dalam penelitian kualitatif itu adalah yang nomor 4 dan nomor 6. Apa itu? Purposive sampling dan snowball sampling. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita beranjak nanti pada penjelasan purposive sampling dan snowball sampling, di sini kita belajar dulu penentuan sampling dalam medpen kualitatif. Dalam medpen kualitatif, penentuan samplingnya itu tidak berdasarkan perhitungan statistik. Jadi tidak ditentukan jumlahnya. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu ada rumusnya untuk menentukan sampel. Jadi berapa jumlah sampelnya itu ada rumusnya tersendiri. Sehingga ada derajat kesalahannya berapa persen. 1% kah, 5% kah, atau 10%. Kalau di penelitian kuantitatif. Yang kita bicarakan sekarang adalah kualitatif. Yang kedua,
Penentuan sampling ini sifatnya adalah sementara. Jadi informan yang akan digunakan itu sifatnya sementara. Bisa berubah tergantung kondisi di lapangan. Kenapa? Karena penelitian kualitatif melihat fenomena langsung yang terjadi di lapangan. Karena pendekatannya adalah empirisme dan fenomenologi. Selanjutnya, ciri khusus sampel. Yang pertama, sementara, menggelinding seperti bola salju, disesuaikan dengan kebutuhan, dipilih sampai jenuh. Itu kalau medpen kualitatif. Makanya di awal kita jelaskan bahwa medpen kualitatif itu, dalam medpen kualitatif itu, penelitian bisa berhenti ketika data yang diperoleh sudah jenuh, tidak ada tambahan informasi kembali. Kemudian, sampel dipilih untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan digeneralisasikan. Jadi, sampel yang dipilih, informan yang dipilih itu untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Berbeda dengan kuantitatif. Nah, dilakukan saat memasuki lapangan penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif, mau tidak mau, peneliti itu harus turun lapang sebelum membuat proposal penelitian. Jadi kalian harus studi awal dulu, harus observasi awal dulu. Nah, baru nanti kalian bisa menentukan informannya siapa saja. Selanjutnya dilakukan sampai tahapan redundansi atau jenuh. Ditambahkan informan kembali tidak menambah informasi berarti atau tidak ada tambahan informasi yang baru. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke teknik pengambilan sampel metode kualitatif. Kita jelaskan mengenai purposive sampling. Dari kata-kata purposive ini saja kita dapat simpulkan bahwa sampel yang kita ambil, informan yang kita ambil itu bertujuan. Ya kan? Sehingga teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Ada pertimbangannya. Apa pertimbangannya itu? Pertimbangannya yang pertama, orang tersebut dianggap paling tahu, paling mengerti, ikut berkecimpung dalam penelitian yang akan kita lakukan. Nah, misalnya mereka adalah pengurus. Pengurus itu biasanya ngerti, biasanya paham. Kemudian yang kedua, biasanya dia adalah penguasa. Penguasa itu pemerintah atau misalkan pegawainya di situ atau pemimpin ya, pemimpin yang ada di situ penguasa. Misalkan kalau di wilayah penguasa wilayahnya siapa? RT RW atau Pak Lurahnya atau Pak Kadesnya. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai keluarga atau saudara yang dianggap dekat. Ya, dekat itu yang misalkan ada masalah seperti ini, yang mengerti siapa yang dekat siapa? Oh, keluarganya, saudaranya. Itu tadi pertimbangan dalam purposive sampling. Nah, teman-teman bisa lihat ini gambarnya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ini banyak orang, tapi karena di sini judulnya adalah purposive sampling, sampling bertujuan, berarti kita pilih yang tahu-tahu saja, misalkan yang urin-urin aja, atau yang kuning-kuning saja, kita pilih. Nah, ini namanya purposive sampling. Sifatnya sementara, menggelinding seperti bola salju, disesuaikan kebutuhan, dan dipilih sampai jenuh. Nah, teman-teman, jangan sampai terkecoh. Ya, terkecohnya itu bagaimana, Bu? Terkecohnya ini kadang, ini kapan hari itu ada bimbingan saya, dia itu tidak, mungkin karena dia tidak membaca buku, sehingga mengatakan bahwa purposive sampling itu dia kolaborasikan dengan snowball sampling, bola salju yang menggelinding. Padahal purposive sampling itu juga polanya juga ada menggelinding seperti bola salju. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat. Ini dia. Cara dalam menentukan informan dalam medpen kualitatif. Yang pertama, lakukan observasi awal. Jadi sebelum teman-teman
membuat proposal nantinya atau menentukan judul dibawa ke KPS. Nah, ini teman-teman lakukan observasi awal dulu untuk menentukan siapa yang akan menjadi informan. Kemudian yang kedua, nanti kalau kalian sudah survei awal, observasi awal, kemudian kalian sudah ke KPS, disetujui di ACC, judulnya diberi dosen pembimbing, kemudian bikin proposal, diseminarkan proposalnya, kemudian kalian turun lapangan melakukan penelitian. Nah, saat penelitian berlangsung, peneliti menemui informan yang sudah ditetapkan di awal. Jadi kalian sudah tetapkan di observasi awal, kemudian ketika kalian turun lapang, temui yang sudah kalian tentukan tadi. Nah, setelah kalian temui yang sudah kalian tetapkan tadi, biasanya nanti informan yang kalian tetapkan itu akan memberikan rekomendasi informan selanjutnya yang kira-kira nanti informan baru tersebut bisa memberikan informasi yang lebih lengkap. Ini yang dinamakan seperti bola salju yang menggelinding. Ini tetap purposive sampling, bukan memadukan antara purposive sampling dan snowball sampling. Kalau snowball sampling berbeda, nanti kita jelaskan snowball sampling. Jadi teman-teman harus pahami bahwa purposive sampling itu di dalamnya nanti bisa menjadi seperti bola salju yang menggelinding. Kenapa? Karena informan yang sudah kita tentukan merekomendasikan informan selanjutnya. Nah, penentuan informan, jadi kita mau menentukan informan selanjutnya itu tergantung pada pertimbangan informasi yang peneliti cari. Kalau semisal dengan informan yang sudah kita tetapkan di awal, itu sudah cukup membantu informasinya, walaupun informan tersebut memberikan rekomendasi informan yang lain, itu semisal enggak kita datangi, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah menganggap informasi yang kita cari sebagai peneliti itu sudah cukup. Nah, teman-teman, ini adalah contoh judul dari nantinya kalau semisal teman-teman akan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Manajemen pelayanan. Jadi segala yang berhubungan dengan kalian menuju ke kantor, menuju ke dinas, instansi, itu nanti penentuan informannya adalah menggunakan purposive sampling. Ya, tolong dicatat. Jadi, kalau kalian nanti penelitiannya menuju ke instansi atau ke kantor, itu kalian menggunakan purposive sampling. Nah, ini seperti tadi, lakukan dulu observasi awal, kemudian tentukan siapa yang akan menjadi informan. Nah, kalau kalian sudah tentukan, nanti kan masuk di proposal. Di proposal itu yang dituliskan seperti ini. Nah, tentukan dulu. Kalau semisal kalian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berarti kira-kira informannya siapa? Kepala Dispenduk Capil, Sekretaris Dispenduk Capil, Kabid Pelayanan Kependudukannya, Kasih Pelayanan, Staf Pelayanan, serta masyarakat yang melakukan pengurusan EKTP. Jadi nanti kalau kalian mau ke instansi, buka dulu itu bagian struktur organisasi. Buka tupoksi kira-kira yang berhubungan dengan misalkan ini ya EKTP. Siapa yang ngurusi EKTP? Dicek tupoksinya EKTP siapa. Nah, itu nanti yang akan menjadi yang kalian tentukan sebagai informan awal. Nah, nanti kalau kalian sudah seminar proposal, kalian turun ke lapangan. Nah, saat melakukan penelitian, kalian turun ke lapangan. Ternyata ketika kalian turun ke kantor Dispenduk Capil, ternyata kepala Dispenduknya sibuk. Kalian tidak bisa ketemu. Berarti nomor 1 ini dicoret. Berarti nanti di laporan akhir skripsi di bab 3 di informan itu tidak perlu ditulis. Yang ditulis siapa? Yang ketemu. Misalkan sekretaris Dispenduk Capil ketemu.
Nah, siapa namanya? Bapak Torik, ditulis. Oh, Bapak Torik, Sekretaris Dispenduk Capil. Kemudian Bapak Anjas, misalkan Kabid Pelayanan Kependudukan. Jadi namanya harus ditulis kalau di skripsi. Kalau di proposal tidak usah ditulis, di skripsi wajib ditulis. Ibu Lila, kasih pelayanan EKTP. Nah, ternyata staf pelayanan itu yang mengerti tentang EKTP itu ada 3. Siapa aja? Bapak Rosi misalkan. Kemudian Ibu Sari dan Ibu Lilis. Nah, ini ditulis staf pelayanan di mana saja. Oh, ada di loket EKTP. Oh, ada staf bagian perekaman data EKTP. Ada staf bagian pencetakan EKTP. Ditulis. Kalau di sini ada 3, ya ditulis 3 sama namanya. Selanjutnya masyarakat. Nah, ini masyarakat juga ditulis masyarakat yang melakukan pengurusan EKTP. Siapa namanya? Sebutkan, tulis namanya. Loh Bu, kok pakai masyarakat juga? Iya, supaya apa? Supaya informasi yang kalian dapatkan itu lebih objektif. Kalau menanyakan pelayanan kepada kantor, kepada pegawai kantor, pasti dia akan cerita yang baik-baik, yang bagus-bagus saja. Oleh karena itu, harus di cross-checkkan dengan masyarakat yang menerima pelayanan. Oke, ini tadi penjelasan mengenai purposive sampling. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling di sini ialah teknik pengambilan sampel sumber data pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menggelinding menjadi besar. Dengan jumlah orang yang sedikit, belum memberikan data yang memuaskan. Kalau sedikit kan datanya biasanya kurang ya, jadi perlu ditambahkan. Nah, diharapkan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan snowball sampling, informan awal harus bisa membuka pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Jadi informan awal ini disebut sebagai key informan, informan kunci. Membukakan pintu di sini bukan tiba-tiba datang ke rumahnya kemudian dibukakan pintu gitu, bukan seperti itu, tapi di sini orang tersebut bisa membukakan jalan. Harus kemanakah peneliti ini? Harus kepada siapa peneliti ini mencari informasi yang sedang peneliti lakukan. Nah, informan dalam snowball sampling itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, mereka menguasai dan memahami masalah. Harus menguasai dan memahami. Ngapain kalian melakukan wawancara pada orang yang nggak paham? Kan percuma, buang-buang waktu. Lebih baik cari yang menguasai dan paham masalah yang kalian teliti. Kemudian mereka terlibat dan berkecimpung. Mereka ikut berkecimpung, ikut di dalam situasi sosial tersebut. Itu harus seperti itu. Kemudian mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Jadi harus cari orang yang subjektif. Yang objektif, bukan subjektif, yang objektif. Jadi tidak membawa iklan istilahnya. Kemudian dia bisa objektif. Kalau kita dapatnya yang objektif syukur-syukur, tapi kalau kita dapat yang subjektif dia lebih menceritakan. Kadang kalau tidak suka langsung ceritanya yang jelek-jelek, kalau suka ceritanya yang baik-baik. Nah, itu tadi kita harus lebih meng-cross check lagi, harus mencari benang merahnya. Kemudian mereka mempunyai waktu, informannya harus mempunyai waktu. Kalau tidak punya waktu, gimana kalian bisa wawancara? Jadi ketika penelitian itu etika harus digunakan, sopan santun harus digunakan. Misalkan kalau mau penelitian, mau wawancara, janjian dulu, WA yang sopan misalkan, atau telepon. Lebih sopan tuh sebenarnya telepon. Nah, itu lebih menghargai biasanya. Kemudian mereka yang mulanya asing. Nah, ini informan dalam snowball sampling harus memenuhi kriteria.
Jadi awalnya itu mereka asing, jadi kita itu asing, kemudian kalau sudah kenal malah bisa menjadi narasumber atau informan yang baik. Nah, ini tadi adalah 5 kriteria informan yang menggunakan snowball sampling. Nah, teman-teman sekalian, ini teman-teman bisa lihat kalau snowball sampling ini seperti ini. Jadi kita temui si A memberitahu kita harus ke B dan C. Nah, dia membukakan jalan, harus kemana. Nanti si B akan bilang, oh kita ke G. Mbak ke G aja, Mas ke G aja. Nah, yang si C bilang ke D. Dari D ke F, F ke E ke H, atau H ke G. G ini sebenarnya bisa ke E atau ke D, bisa, tergantung dia mau ngasih infonya kemana. Teman-teman juga bisa melihat secara jelasnya ini di sini. Seperti ini. Jadi yang ini, Bapak Botak yang di sini ini, dia adalah key informan, informan kunci. Ini tadi adalah sepintas mengenai snowball sampling. Ini adalah contoh judul penelitian yang menggunakan snowball sampling. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sawung Galing. Yang kedua, peran stakeholder pariwisata di kampung tematik Kota Batu. Yang ketiga, aktor-aktor penyebab kerusuhan saat demo mengenai Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ini ya, kenapa kok pakai snowball sampling? Karena kita tuh mencari. Kita kan udah tahu pemberdayaan masyarakat ini mau kemana gitu kan. Stakeholder pariwisata di kampung tematik ini kemana? Ya ke pengurusnya, coba cek pengurus yang berkecimpung, yang paling mumpuni ngurusi kampung tematik itu siapa. Nanti dia akan arahkan kemana. Ya. Jadi ada bedanya. Kalau purposif, tadi kita langsung ambil struktur organisasinya misalkan. Bahkan struktur organisasi, makanya kalau ke instansi, kalian itu sudah pasti bisa menentukan siapa informannya. Tapi kalau masalahnya masih abu-abu, kayak penyebab kerusuhan gini kan kita nggak tahu siapa, kan kita harus cari siapa provokatornya, kan gitu. Siapa koordinator lapangannya, siapa saksi di lapangan, ya kan. Nah, itu tadi, itu adalah model snowball sampling. Nah, teman-teman sekalian, penambahan informan itu akan dihentikan manakala datanya sudah jenuh. Kalau di snowball sampling seperti itu. Kemudian dari informan di sini, jenuh di sini, maksudnya jenuh, dari informan tidak mendapatkan informasi atau data yang baru. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu yang diutamakan adalah tuntasnya perolehan informasi. Datanya sudah cukup, datanya sudah baik, datanya sudah jenuh, itu penelitian bisa dihentikan. Nah, kalau kuantitatif itu banyak-banyakan sampel. Kalau sampelnya semakin banyak, maka derajat kesalahannya akan lebih sedikit, akan lebih mendekati pada kebenaran. Oke. Nah, teman-teman, ini Ibu berikan sedikit contoh ya dari Ibu kasih contoh skripsinya bimbingan Ibu. Oke. Ini teman-teman biar tahu. Ini untuk di bab 1, ya, untuk di bab 1, kita buka bab 1. Jadi bab 1 ini, bab 1 itu ada pendahuluan, ada latar belakang. Latar belakang kemarin isinya mengenai masalah. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu pernyataan dari masalah yang dibentuk dalam bentuk kalimat tanya yang nantinya akan dicarikan jawabannya melalui penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, kalau
tadi teknik pengambilan sampel itu masuk di informan, masuk di bab 3. Kita lihat bab 3. Informan. Nah, ini dia. Di bagian informan. Informan. Lah, ini kan sudah skripsi. Nah, kalau skripsi berarti di bagian ini informan dituliskan namanya informannya. Ya. Kalau di proposal mungkin cuma kabit penagihan dan pemeriksaan, kasubit pemeriksaan, penagihan, kasubit penyelesaian sengketa, itu di proposal. Tapi kalau sudah di skripsi, ini bentuknya sudah ada namanya. Fokus letaknya di mana, Bu? Kemarin ada fokus. Fokus ada di bab 3. Fokus di apa? Di 3.3. Fokus penelitian. Semoga dengan ini tadi teman-teman bisa lebih paham, atau mungkin teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan. Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya, silakan. Sebenarnya dalam penelitian itu, Bu, apa namanya, membutuhkan seorang saksi atau seperti apa sih, Bu? Saksi? Emang mau ya, ya maksudnya itu bahasa dalam hukumnya, maksudnya butuh pendamping. Saksi ya? Oh, mau nikah kali ya pakai pendamping. Gimana? Saksi itu maksudnya gimana, Mas? Ya, maksudnya gini, Bu. Ketika seseorang melakukan penelitian, misalnya, Bu, ya, melakukan penelitian di sebuah desa, terus seorang yang melakukan penelitian ini, dia membutuhkan teman pendampingnya atau seperti apa? Maksudnya supaya itu bisa akurat atau seperti apa sih, Bu? Atau seperti apa? Soalnya kurang paham. Oh. Yang mau penelitian siapa sih? Kamu apa temenmu? Halo, Mas Ignatius. Ya, Bu. Ya, maksud saya, maksud saya gini, Bu. Maksudnya ketika saya melakukan penelitian, Bu, ya, boleh dibilang bisa tidak saya pergi sendiri untuk melakukan penelitian itu, gitu? Ya bisa, sangat bisa, Mas. Atau kamu mungkin gini ya, kamu kurang pede, jadi ngajak temennya gitu, tak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi gini, kalau penelitian itu ya kita sendiri yang turun gitu loh, kecuali kita tim, misalkan kita ada penelitian tim, biasanya kalau dosen kan tim dosen gitu melakukan penelitian kemana, nah itu ya bareng-bareng, atau mungkin bisa dibagi tugasnya, yang ke area sini siapa, yang ke area sini siapa, yang ke area situ siapa, atau mungkin bisa juga kan macam-macam ya kondisi di lapangan itu seperti apa, semisal Bu, saya kalau turun lapang langsung nih Bu ke situ nggak bisa Bu, saya punyanya adanya teman Bu, teman tuh berpengaruh di situ Bu, bisa nggak saya ajak supaya saya bisa dapat informasi Bu? Boleh kayak gitu, boleh kan, tergantung, kalau kualitatif kan tergantung kondisi di lapangan seperti apa, kayak gitu Mas. Iya, Bu. Ini tadi dijelaskan tentang probability sampling sama itu non probability sampling. Kenapa? Bahwasanya di non itu tidak mempunyai peluang itu, Bu. Maksudnya yang saya tanyakan tidak mempunyai peluang di sini seperti apa maksudnya, Bu? Itu kan. Ya, itu kan gini. Oke. Tidak punya peluang tuh gini. Kalau di yang
probability sampling itu punya peluang. Jadi siapapun itu bisa dikasih kuesioner, bisa dikasih angket. Baik dia tahu, paham atau tidak paham, dikasih. Tapi kalau di non probability sampling itu karena kita kan ingin mendapatkan data yang benar-benar istilahnya benar-benar akurat ya. Sehingga kita pilih orang yang paham, orang yang ikut mengurus, orang yang dekat, orang yang punya waktu. Seperti itu, Mas. Ya, Bu. Jadi kalau semisal dia tidak berkecimpung, dia tidak paham, kita nggak pilih gitu loh. Makasih, Bu. Oke, yang lain ada yang mau tanya silakan. Ansel mau tanya? Tina, Mbak Tina. Enggak ada, Mbak. Iya deh. Ansel mau tanya dari tadi, kayaknya mikrofonnya dihidupin terus. Tidak, Bu. Tidak. Yang lain yang mau bertanya silakan. Jadi teman-teman dalam Medpen kualitatif itu jangan sampai istilahnya bingung ya. Semoga dengan ini ada pencerahan, semoga kalian tercerahkan. Nggak tahu lagi kalau nggak tercerahkan ya. Jadi kalian nggak usah bingung antara purposive sampling dan snowball sampling. Pokoknya kalau kalian penelitiannya tujuannya adalah instansi, kantor, dinas, seperti itu menggunakan purposive sampling. Nah, nanti informannya kalian browsing dulu atau tanya di sana misalkan tentang bagian struktur organisasinya. Nah, nanti kalian buka, biasanya sekarang kan sudah di internet kan banyak itu sudah dibuka sudah sudah di-share seperti itu banyak ya di lamannya Pemkotnya atau Pemkapnya atau di kantornya, laman kantornya secara online itu, cari tupoksinya. Nanti dilihat, disesuaikan dengan permasalahan atau judul kita. Nah, itu nanti kita bisa menentukan siapa saja yang akan menjadi informan. Tapi kalau kalian penelitiannya ke masyarakat, nah langsung ke masyarakat kayak pemberdayaan masyarakat atau kayak tadi ingin mencari provokator, itu kalian menggunakan snowball sampling. Udah paten itu, nggak bisa nggak bisa di ini lagi, nggak bisa dicawi-cawi lagi. Yaitu kalau ke instansi pakai purposive, kalau ke masyarakat kalian gunakan snowball. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tuh, ini kemana semua? Tidur. Nanti giliran ibu bilang, waktunya kita sesi foto, langsung video hidup semua. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Tadi sudah saya kasih contoh kakak tingkat kalian yang sudah lulus, yang jadi bimbingannya ibu. Sekarang dia S2 itu, lanjut S2, juga sudah mau lulus dia. Jadi kalian tahu latar belakang di bab 1 itu latar belakang. Di bab 1 itu ada 4 latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ada di situ. Kalau fokus ada di bab 3. Informan ada di bab 3. Kalau bab 2 mengenai teori atau landasan teori. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi?